Kabar Jeng? Baik, Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan tentunya di hari Sabtu kemarin pasien Jeng Ana banyak sekali nih. Baru selesai jam 4 pagi katanya Jeng ya? Iya. Waduh, luar biasa sekali. Dan tentunya juga sudah ada tamu saya pada pagi hari ini. Sudah ada Ibu Ruli, mantan pasien dari Jeng Ana. Apa kabar Ibu Ruli? Sudah sehat? Iya, selama melakukan terapi, Ibu Ruli hanya menghabiskan 2,5 paket ya Ibu ya, mengkonsumsi herbal dari Jeng Ana. Dan dan sedang berjalan juga sekarang Ibu Ruli ini mengalami sakit kista dan juga miom. Ya, mungkin Ibu Ruli bisa cerita kepada pasien awal mulainya tahun berapa terkena kista dan miomnya? Saya berhenti bekerja bulan Februari, kemudian di bulan Juli itu saya sakit. Tahun lalu ini Bu ya, berarti ya? 2011. 2011. Hati saya tuh sakit sekali, saya nggak bisa bangun. Kemudian saya ke dokter dikasih obat mah. Obat mah ternyata 2 hari setelah itu saya coba untuk kegiatan nggak kuat. Saya jatuh kembali, lemah sekali. Sampai nggak bisa bangun, tangan saya sampai kaku, nggak bisa, sampai nafas saya tersengal-sengal. Akhirnya saya di atas tempat tidur, kemudian saya dibawa ke rumah sakit oleh suami saya. Di sana di ronsen segala macam, ke internis, akhirnya ke dokter spesialis kandungan. Terdeteksi kanker, kista, miom, kemudian ginjal saya membengkak, kemudian ada batu ginjal sedikit batu kencing di air kencing ada sedikit batu. Oke, jadi sebelum berhenti bekerja sebenarnya kondisinya baik-baik saja. Ibu ya, berarti setelah berhenti bekerja lebih banyak di rumah, malah akhirnya sakit itu keluar gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya keluar itu sebetulnya karena kondisi saya udah lemah. Kondisinya sudah melemah. Nah, setelah melakukan pengecekan ke dokter ternyata tidak hanya kista, tidak hanya adanya miom, ternyata saluran pembuangan air kecilnya pun terganggu karena ada batunya, gitu. Ginjalnya pun juga ada pembengkakan. Apa yang tindakan dokter yang disarankan? Disarankan dokter untuk segera operasi. Pada waktu itu kan bulan puasa. Bulan puasa ya. Saya takut sekali dengan operasi. Kemudian karena saya sehari-hari tidak setempat tidur, pas pagi itu saya setel TV, kebetulan Jeng Ana dengan kasus kista. Oh, dengan kasus kista, baik. Wah, ini tepat sekali, seperti Allah menunjukkan jalan kepada saya. Kemudian saya langsung telepon, saya langsung datang ke klinik Jeng Ana besoknya. Kebetulan hari itu hari Jumat, Sabtu kan Jeng Ana ada. Kemudian saya datang ke sana, ternyata Jeng Ana sedang umroh. Oh, pada saat itu ya. Jadi ditangani oleh asistennya. Saya dapat ramuan. Setelah 2 minggu saya konsumsi ramuan itu, badan saya mulai fit, saya mulai bisa jalan. Tapi setelah 1 bulan, saya kembali bisa beraktivitas kembali. Oke, 2 minggu tuh badannya lebih terasa lebih enak, gitu ya. Setelah 1 bulan baru bisa kembali beraktivitas. Oke, lalu Ibu? Kemudian saya lanjutkan dengan paket berikutnya. Saya cek miomnya sudah menghilang, ginjal saya sudah normal, kemudian kencing batunya juga sudah tidak ada, kencing saya sudah bagus. Kemudian ya tetap saya lanjutkan sampai sekarang, dan terapisnya bilang bahwa kondisi badan saya sudah bagus sekali. Anak saya juga bilang, wah mama kakinya sekarang kelihatan bagus, tadinya benjol-benjol mah, katanya gitu. Oke. Jadi setelah mengkonsumsi 1 paket, Ibu kemudian mengecekkan kembali ke dokter, gitu, hasilnya sudah membaik gitu. Tapi apakah belakangan ini sudah kembali lagi mengecekkan ke dokter untuk keseluruhan? Saya maunya nanti kalau udah paket ketiga habis, saya akan cek kembali. Oke, iya. Berarti ternyata sekarang sudah kembali seger lagi gitu Ibu ya. Dan enaknya di tempat Jeng Ana sekarang itu lebih nyaman dari lebih nyaman di tempat yang barunya ya. Sekarang alhamdulillah sekali pastinya Ibu ya. Jadi seneng gitu. Jadi seneng ya. Nah, Jeng Ana memang kita ketahui juga ini bahwa banyak sekali mungkin pasien-pasien yang Jeng Ana, khususnya para ibu-ibu ya, para wanita yang datang memang dengan permasalahan penyakit dalam. Kita sebutnya penyakit dalam ya Jeng Ana, karena tidak terlihat kan miom dan kista itu ya Jeng Ana ya. Dan memang alhamdulillah sekali banyak pasien yang Jeng Ana setelah mengkonsumsi herbal yang diracik oleh Jeng Ana kembali normal gitu ya. Kistanya hilang, miomnya juga hilang gitu. Iya, jadi setiap pasien seperti halnya Ibu Ruli ini memang membawa kronologis dari dokter, dari spesialis kandungan itu juga membawa hasil. Ada miom itu memang masih di bawah 5 cm dan kistanya ini sudah 10 cm ya. Sehingga membuat desekan yang terjadinya dengan ginjal bengkak itu karena
efek dari desakan-desakan dari kista itu sendiri. Oke. Jadi antara kista dengan miom itu memang kalau kista itu kan tempatnya di ovarium, tapi kalau miom itu kan posisinya di dalam rahim ya. Jadi antara rahim ke kantong kemih terjadi adanya batu di saluran kantong kemih, mungkin karena dari urin yang tidak bisa keluar secara normal karena desakan dari antara kistanya juga, yaitu tadi terjadinya bengkaknya ginjal itu karena akibat dari kista sudah lebih dari 9 cm. Lebih sekali ya Jeng Ana, bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin sakit gitu, yang ingin tubuhnya cuma lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Apalagi Ibu Ruli bisa dikatakan dulu sangat aktif ya Ibu ya. Sangat gitu. aktif sekali. Sangat aktif sekali, dan Ibu bekerja di farmasi. Berarti pada saat Ibu merasa sakit, konsumsinya obat-obat yang dari farmasi ya. Nah itu mungkin akibatnya akhirnya ginjalnya terganggu. Iya mungkin. Seperti itu ya. Nah Ibu Ruli sekarang kalau misalnya yang ingin saya tanyakan sama Ibu Ruli adalah pada saat melakukan terapi di kliniknya Jeng Ana, gitu ya. Berarti kan Ibu sudah terlepas dari obat-obatan kimia. Iya betul. Itu. Nah dari makanannya Ibu Ruli sendiri bagaimana pantangan-pantangannya? Pantangan Jeng Ana tetap saya patuhi. Tetap saya patuhi, saya banyak makan buah dan jus, dan badan saya terasa sehat. Tadinya saya gemuk sekali Mbak. Oh gitu. Sekarang nih baju saya yang lama bisa dipakai kembali. Baju lama bisa dipakai kembali, sudah kembali normal. Iya, dan saya bisa beraktivitas luar biasa. Luar biasa. Iya, sebenarnya kan bagaimana caranya di usia muda kita sehat dan sampai di usia tua pun kita tetap sehat gitu ya, bisa menikmati hidup tentunya dengan cara yang sangat baik. Nah, Jeng Ana, ini banyak sekali sebenarnya pasien-pasiennya Jeng Ana mungkin yang datang di usia-usia yang sangat lanjut nih. Sedih rasanya kalau kita melihat gitu Jeng Ana ya, bahwa di usia lanjut kok malah sakit gitu. Iya, dengan adanya usia lanjut ini, karena mungkin dengan ibu-ibu yang lama ini kan lupa suka mengontrolkan diri, baik melakukan medikal, baik dari pasmir atau USG ya. Karena sekarang ini yang kami tangani lebih banyak ini cancer Mbak. Cancer ya? Iya. Jadi Sabtu Minggu ini lebih banyak, hampir 65% itu yang datang itu yang sejenisnya penyakit Ibu Ruli, kista yang ukuran sudah lebih besar, miom, juga karena adanya kanker serviks. Jadi kami itu setiap pasien datang dijelaskan dengan tempat dan posisi kronologisnya masing-masing. Kenapa terjadinya penyakit kanker serviks? Itu semuanya ada penyebab ya. Mungkin karena adanya infeksi, karena adanya keputihan. Kalau seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang mungkin sebelum menikah atau sesudah menikah sudah punya momongan yang lebih banyak, itu ada yang seperti halnya keputihan yang setiap hari itu datang, itu sudah adanya terdeteksi adanya infeksi. Nah, gitu ya. dari infeksi ini kalau kita tidak bisa menerapkan gaya hidup dan pola makan yang baik, itu infeksi itu tidak akan kunjung sembuh. Nah, yang menimbulkan bakteri dan jenis jamur atau virus itu nanti akan muncul di saat mungkin sekian puluh tahun baru datang.